konekannya gacor banget, gengs. Masuk perkalian 20. Dikasih sensasional. Sensasional, gengs. Nah, aku mau ngenalin situs rekomen aku buat kamu kalian hamba slotter yang suka main slot. Kalian harus coba di HappyBet 188 ya, gengs. Yang pastinya gacor banget. Hanya dengan satu ID kalian sudah bisa main semua game yang ada di sini ya, gengs. Khusus new member, kita lagi ada promo bonus 100%. Nah, cara transaksinya mudah banget loh. Bisa transfer via bank atau kamu juga bisa pakai e-wallet. Kita sudah support GoPay, OVO dan juga Dana ya, gengs. Yang mau gabung langsung aja klik link yang sudah aku pin di komen sini ya, ganteng. Salam sensasional. Liverpool gagal menjadi juara Liga Champions musim 2021-2022. Catatan ini membuat Liverpool gagal meraih treble winners dan membuat kesuksesan yang didapatkan MU pada tahun 1999 belum tersentuh. Liverpool punya musim yang luar biasa pada musim 2021-2022. Di pertengahan musim, The Reds punya peluang meraih 4 gelar atau quadruple winners. Target ambisius itu tampak realistis jika melihat performa mereka. Apalagi Liverpool mampu kemudian meraih gelar Carabao Cup pada Februari 2022. The Reds menang lewat babak adu penalti melawan Chelsea. Setelah itu, lagi-lagi melawan Chelsea di final. Liverpool menjadi juara Piala FA pada awal Mei 2022. Setelah punya 2 trofi, Carabao Cup dan FA Cup, Liverpool punya 3 laga untuk menentukan gelar juara Liga Inggris dan Liga Champions. Skenario indah tapi gagal. Kegagalan Liverpool di final Liga Champions mungkin akan disambut senyum oleh Manchester United sebab status mereka sebagai satu-satunya tim Inggris yang mampu meraih treble winners masih terjaga. United belum tertandingi klub lain. Setan Merah meraih treble winners pada tahun 1999 silam. Kisah sukses tim besutan Sir Alex Ferguson dimulai dengan memenangkan Liga Inggris, lalu disusul mengalahkan Newcastle United di final Piala FA. Setelah itu, ada comeback bersejarah melawan Bayern Munchen di Liga Champions. Musim 2020-2021 lalu, Man City juga mencoba mengoyak status treble winner Manchester United, tapi Man City gagal menjadi juara Liga Champions. Pasukan Pep Guardiola hanya mampu mendapatkan gelar Liga Inggris dan Carabao Cup. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mengubah target transfer mereka di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan akan mengejar Ruben Neves dari Wolverhampton. Laporan ketertarikan MU terhadap Ruben Neves ini diungkapkan oleh Ekrem Konur. Pakar transfer Eropa itu menyebut bahwa Erik ten Hag sangat tertarik menggunakan jasa Ruben Neves. Sang gelandang dinilai punya kemampuan di atas rata-rata. Selain itu, ia juga sudah terbukti kemampuannya di Premier League. Ia menilai Ruben Neves adalah opsi yang sempurna untuk lini tengah MU, jadi ia meminta manajemen MU segera menawar sang gelandang. Menurut laporan yang sama, Manchester United kini bergerak untuk mengamankan jasa Neves. Mereka dilaporkan sudah melepaskan tawaran ke Wolverhampton. Angka yang ditawarkan MU tergolong cukup besar. Mereka menawar pemain timnas Portugal itu di angka 45 juta pound sterling. Setan Merah dikabarkan cukup optimistis tawaran ini bisa diterima oleh manajemen Wolverhampton. Ada sedikit kabar gembira bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka Frenkie de Jong dilaporkan mulai tertarik untuk pindah ke Manchester United. Menurut laporan Sport, bahwa ada secercah harapan bagi Manchester United karena Erik ten Hag mulai membuat sang gelandang tertarik pindah ke Old Trafford. Menurut laporan itu, Ten Hag benar-benar serius ingin mendatangkan Frenkie de Jong. Ia dikabarkan menghubungi sang gelandang hampir setiap hari. Awalnya Frenkie de Jong kekeh tidak mau pindah ke MU. Ia dilaporkan memberatkan untuk bermain di Liga Champions. Namun Erik ten Hag menekankan bahwa hanya tahun depan MU absen di Liga Champions. Ia berjanji di tahun 2023 nanti Setan Merah akan bermain di Liga Champions lagi. Laporan itu juga mengklaim bahwa Erik ten Hag sangat telaten dalam meyakinkan Frenkie de Jong untuk pindah ke MU.
Ia menjabarkan secara terperinci rencananya di MU. Ia juga menggaransi De Jong menjadi pusat permainan setan merah yang baru. Frankie De Jong lama-lama mulai tertarik dengan apa yang dijanjikan Erik ten Hag kepadanya, meski ia masih belum mengiyakan untuk pindah ke Old Trafford. Sebuah rumor baru kembali muncul terkait aktivitas transfer Manchester United di musim panas nanti. Gelandang Ajax Amsterdam Edson Alvarez dilaporkan kini jadi incaran setan merah. Dilansir The Athletic, kini ada satu lagi pemain Ajax Amsterdam yang dikaitkan dengan MU. Ia adalah sang gelandang Edson Alvarez. Laporan itu mengklaim bahwa MU sedang membutuhkan gelandang bertahan. Incaran utama mereka, Calvin Phillips, dilaporkan sulit didatangkan sehingga mereka mencari opsi lain. Alvarez dinilai opsi yang ideal untuk Erik ten Hag. Pasalnya, ten Hag sangat menyukai performa mantan anak asuhnya tersebut. Selain itu, Alvarez juga masih muda, sehingga ia bisa menjadi investasi jangka panjang bagi setan merah. Menurut laporan yang beredar, rencana Manchester United untuk mengangkut Alvarez nampaknya bakal alot karena sang gelandang masih terikat kontrak yang cukup panjang di Ajax Amsterdam. Sang gelandang baru menekankan perpanjangan kontrak tahun lalu. Ia akan membela Leinster hingga tahun 2025 mendatang. Jika MU benar-benar tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang, maka setan merah harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk mengamankan jasanya. Manchester United nampaknya benar-benar kesemsem pada sosok Darwin Núñez. Demi mengamankan jasa sang striker, mereka siap mengorbankan Anthony Martial ke Benfica. Manchester United sebenarnya sudah menghubungi Benfica untuk transfer Darwin Núñez, namun mereka mendapatkan sebuah kendala besar. Benfica sebenarnya siap menjual Darwin Núñez, namun mereka meminta tebusan sekitar 80 juta euro untuk sang striker. Masalahnya, dana transfer MU cukup terbatas dan mereka punya sejumlah pemain yang harus dibeli. Jadi mereka sedang memutar otak agar transfer ini bisa tetap berjalan. Menurut laporan tersebut, MU sudah menemukan formula yang tepat untuk mendatangkan Darwin Núñez. Mereka akan mengajukan tukar tambah di mana Anthony Martial akan ditawarkan ke Benfica. Benfica dilaporkan juga mencari pengganti Darwin Núñez. Raksasa Portugal itu juga sempat menanyakan Anthony Martial tahun lalu. Sementara itu, Anthony Martial sendiri tidak masuk proyeksi Erik ten Hag. Jadi MU siap menawarkan sang striker ke Portugal di musim panas ini. Stok bek Manchester United di musim panas nanti kian menipis. Alex Telles dilaporkan mempertimbangkan cabut dari Manchester United di musim panas nanti. Menurut laporan The Mirror, Alex Telles tidak bahagia di Manchester United. Ia merasa tidak mendapatkan jam bermain yang cukup. Bek asal Brazil itu memang sejak bergabung dengan MU sulit menjadi starter reguler. Ia kalah saing dengan Luke Shaw. Alhasil, sang bek merasa gerah dengan situasi ini. Ia mempertimbangkan serius untuk cabut dari Old Trafford. Menurut laporan yang sama, Alex Telles saat ini menunggu pertemuan dengan Erik ten Hag terlebih dahulu. Ia ingin melihat rencana Erik ten Hag di musim depan. Ia ingin tahu seberapa banyak jam bermain yang bakal ia terima di musim depan. Jika jam bermainnya terlalu minim, sang bek akan minta dijual di musim panas nanti. Menurut gosip yang beredar di Inggris, Alex Telles kemungkinan besar akan tetap dipertahankan di musim ini. Ini dikarenakan MU akan bermain di Liga Eropa, sehingga sang bek akan mendapatkan jam lebih banyak bermain. Rumor N'Golo Kante pindah ke Manchester United berpotensi jadi kenyataan. Chelsea dikabarkan siap menjual sang gelandang ke Old Trafford di musim panas ini. Laporan The Guardian mengklaim transfer itu bisa menjadi kenyataan karena Chelsea mempertimbangkan untuk menjual N'Golo Kante di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim ada dua alasan mengapa Chelsea mempertimbangkan menjual N'Golo Kante. Yang pertama karena faktor performa. Kante memang salah satu pemain paling konsisten sejak bergabung dengan Chelsea. Namun usia mulai menggerogoti performanya. Sang gelandang juga mulai rentan cedera. Jadi mereka menilai sang gelandang tidak bisa berkontribusi banyak di tahun-tahun mendatang. Alasan kedua mengapa Kante dilaporkan akan dijual adalah masalah kontrak. Kontrak N'Golo Kante di Chelsea habis di tahun 2023 mendatang. Sementara ada keengganan dari Chelsea untuk memperbaharui kontraknya. Ketimbang dilepas gratisan di musim depan, Chelsea menilai akan menguntungkan bagi mereka untuk menjualnya di musim panas nanti.
Ralf Rangnick seharusnya menjalani tugas barunya sebagai konsultan Manchester United setelah masa kepelatihannya berakhir di bulan Juni ini. Tidak diduga pihak klub merilis pernyataan bahwa Rangnick bakal dilepas seutuhnya. Ralf Rangnick sepakat untuk meninggalkan Old Trafford pada hari Minggu 29 Mei 2022. Manchester United mengeluarkan pernyataan bahwa Rangnick tidak akan menjalankan tugasnya sebagai konsultan klub. Hal ini berkaitan dengan keputusan Rangnick menerima pekerjaan sebagai pelatih kepala timnas Austria. Kami ingin berterima kasih kepada Ralf Rangnick atas usahanya sebagai pelatih interim selama lebih dari 6 bulan terakhir. Buka pernyataan resmi Manchester United yang diunggah di situs resminya. Melalui kesepakatan bersama, Ralf Rangnick hanya akan fokus pada peran barunya sebagai pelatih timnas Austria sekarang dan tidak akan mengambil peran konsultan di Old Trafford. Kami mendoakan keberuntungan terbaik untuk Ralf Rangnick dalam babak baru dalam karirnya. Ralf Rangnick sepakat menukangi timnas Austria pada akhir bulan April lalu. Ia diikat kontrak dengan durasi yang cukup singkat, yakni 2 tahun saja. Dan ketika kabar itu tersiar, Rangnick sempat memastikan kalau dirinya bakal tetap bekerja buat Manchester United. Premier League musim 2022-2023 mendatang bakal lebih seru. Nottingham Forest, salah satu founding member Premier League, akhirnya berhasil kembali ke kasta tertinggi. Pada Senin 30 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, Nottingham Forest menundukkan Huddersfield Town dengan skor tipis 1-0 dalam duel final Playoff Championship. Kemenangan ini cukup mengantarkan skuad Steve Cooper kembali ke Premier League. Keberhasilan Nottingham Forest ini tentu mendapatkan sorotan lebih. Betapa tidak, mereka sudah melewati 23 tahun di luar kasta tertinggi. Kini mereka kembali dengan ambisi besar. Kembalinya Nottingham Forest juga mendapatkan dukungan ekstra. Bagaimanapun, di masa lalu mereka adalah salah satu klub top Inggris.